Nanda, 16 tahun, seorang pelajar tunanetra total, telah didiagnosis dengan asma sejak kecil. Ia masih kesulitan menggunakan inhaler secara mandiri karena tidak dapat melihat petunjuk penggunaan dan takut salah arah saat menyemprotkan. Dalam kegiatan penyuluhan di sekolah luar biasa, perawat mengajarkan penggunaan inhaler melalui pendekatan sentuhan dan simulasi langsung dengan panduan verbal yang jelas, serta melatih Nanda agar percaya diri dalam mengenali tanda-tanda awal serangan asma secara mandiri. Halo Nanda, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Dinda. Saya duduk di sebelah kiri Nanda ya. Saya hari ini akan membantu kamu bagaimana cara menggunakan inhaler yang benar. Bagaimana kabar kamu hari ini? Pagi sus, kabar baik, tapi saya agak sedikit cemas karena takut salah lagi pakai inhalernya. Tidak apa-apa Nanda, wajar jika merasa cemas. Justru hari ini kita sama-sama belajar agar kamu merasa percaya diri ya. Saya janji saya akan bantu kamu untuk menuntun langkah demi langkah. Anda tidak perlu khawatir sama sekali ya, kita akan pelan-pelan. Baik sus. Baik Nanda, sekarang saya akan menjelaskan tentang inhalernya terlebih dahulu. Saya akan memegang tangan kamu ya. Ini adalah bentuk inhaler. Ini namanya inhaler dosis terukur. Bentuknya silinder seperti tabung. Apakah kamu bisa merasakannya? Bisa sus. Baik. Seperti botol kecil ya. Betul sekali Nanda, mirip botol kecil. Di bagian atas ini namanya indikator dosis. Ini ada lubang. Ini untuk masuk obatnya ya Nanda. Nah, di bawah ini ada bagian mouthpiece namanya. Ini adalah corong obatnya keluar. Kamu bisa meraba corongnya? Ya sus, saya raba. Jadi obatnya keluar dari sini. Tepat sekali. Nah, sebelum kita pakai inhaler ini, kita perlu dikocok dulu ya ini inhalernya agar obatnya tercampur. Oke, saya akan memegang tangan kamu ya. Apakah ada yang bergerak? Ini penting untuk obatnya tercampur rata. Ya sus, seperti ada yang bergerak. Oke Nanda, sekarang kita mulai simulasi penggunaan inhalernya ya. Di bagian ini jempol kamu ini, di bagian bawah corongnya. Lalu di bagian atas jari telunjuk kamu ya. Apakah sudah terasa posisinya? Sudah sus, seperti mau mencet ya. Betul, selanjutnya kamu bisa tarik nafas dengan perlahan lalu buang sampai paru-paru kamu terasa kosong. Kamu bisa mempraktekkannya? Bagus sekali Nanda. Nah, setelah itu Nanda bisa tempelkan corong inhaler ini ke mulut kamu. Pastikan bibir kamu menutup rapat area corongnya ya. Saya akan bantu. Oke, sekarang dengarkan baik-baik ya. Setelah corong menempel pada bibir Nanda, tarik nafas secara perlahan melewati mulut. Lalu dengan bersamaan jari telunjuk kamu memencet bagian atas ini ya. Lalu teruskan menarik nafas sampai paru-paru terasa penuh. Mengerti? Jadi tarik nafas sambil dipencet. Tepat sekali Nanda. Mari kita coba bersama ya. Ingat, tarik nafas lalu pencet secara bersamaan. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Tarik nafas lalu pencet. Bagus sekali Nanda. Sekarang setelah obatnya masuk, Nanda bisa tahan nafas selama 5-10 detik. Ini tujuannya agar obatnya bekerja maksimal di paru-paru Nanda ya. Lalu buang napas secara perlahan. Jangan terburu-buru ya. Oh, ditahan napasnya ya. Baik sus. Kalau Nanda membutuhkan semprotan kedua, Nanda bisa menunggu 30 detik sampai 1 menit ya. Baru ulangi langkah-langkah tadi dari awal.
Tadi langkah-langkahnya yaitu kocok agar obatnya tercampur rata, terus kamu bisa tahan nafas, terus tempelkan corong ke mulut Nanda. Habis itu tarik nafas, ambil pencet, lalu tahan nafas, lalu keluarkan. Apakah kamu sudah paham? Paham sus, jadi harus diulangi dari awal lagi. Kalau butuh diulang kali semprotan ya. Betul sekali. Nah, yang tidak kalah penting yaitu setelah menggunakan inhaler, Nanda juga harus berkumur-kumur atau meludah ya. Ini mencegah sisa-sisa obat menempel di mulut atau tenggorokan. Nanda bisa menggunakan air biasa seperti air putih ya. Baik sus. Nanda, sekarang saya ingin kamu mencoba langkah-langkahnya. Saya memandu dengan suara saya sendiri ya. Nanda, coba pegang inhaler. Terus, kocok obatnya. Lalu buang nafas. Lalu apa lagi Nanda? Tempelkan corong ke mulut. Lalu tarik nafas sambil mencet. Tahan nafas dan buang nafas perlahan. Hebat sekali Nanda, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Selain itu, penting juga bagi Nanda mengenali tanda-tanda awal ketika serangan asma. Biasanya kamu sesak nafasnya bagaimana Nanda? Kadang dada terasa berat atau nafas jadi berbunyi ngik-ngik gitu sus. Jika Nanda merasakan dadanya terasa berat atau nafasnya bunyi, segera cari tempat duduk yang aman ya, dan bisa menggunakan inhaler sesuai cara yang kita pelajari tadi. Jangan panik ya, kalau sudah pakai inhaler lalu belum membaik, kamu segera cari orang tua atau guru ya jika di sekolah. Kamu merasa lebih percaya diri sekarang? Ya sus, saya lebih paham dan tidak terlalu takut lagi. Terima kasih banyak ya sus. Sama-sama Nanda, kamu hebat sekali. Ingat, praktek terus di rumah ya. Jika ada kesulitan, jangan ragu bertanya pada orang tua atau guru di sini ya. Apakah Nanda ada pertanyaan? Tidak ada sus, sudah cukup jelas. Baik, kalau begitu ini inhalernya untuk Nanda di rumah ya praktek. Kalau begitu saya pamit dulu ya Nanda. Semoga Nanda bisa menggunakan inhalernya dengan tepat. Ya sus, terima kasih. Hati-hati ya sus. Ya, saya pamit ya. Ya sus. Hambatan pada pasien gangguan penglihatan. 1. Ketergantungan pada isyarat nonverbal. Pasien tunanetra tidak dapat melihat ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau demonstrasi visual. Oleh karena itu, komunikasi harus lebih mengandalkan indera pendengaran dan sentuhan. 2. Informasi visual. Petunjuk tertulis, diagram, atau video tidak akan efektif. Semua informasi harus disampaikan secara verbal atau taktil. 3. Orientasi spasial. Pasien mungkin kesulitan memahami arah atau lokasi objek jika hanya dijelaskan secara visual. Perlu panduan verbal yang sangat jelas atau sentuhan langsung. 4. Rasa aman dan kepercayaan. Kurangnya penglihatan dapat meningkatkan rasa cemas atau takut, terutama dalam lingkungan yang tidak dikenal. Komunikasi yang menenangkan, jelas, dan suportif sangat penting untuk membangun kepercayaan. Hal yang perlu diperhatikan. 1. Penjelasan verbal yang detail dan jelas. Setiap langkah, setiap alat, dan setiap sensasi harus dijelaskan dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Hindari jargon medis. 2. Pendekatan sentuhan. Penggunaan sentuhan untuk memandu tangan pasien dalam memegang inhaler, mengarahkan posisi, dan merasakan mekanisme semprotan sangat efektif. 3. Simulasi berulang. Praktik langsung berulang kali akan membangun memori otot dan kepercayaan diri. 4. Umpan balik dan konfirmasi. Selalu tanyakan kepada pasien apakah ia memahami dan minta ia untuk mengulangi instruksi atau mendemonstrasikan kembali. Ini memastikan pemahaman dan mengidentifikasi area yang masih menjadi kesulitan. 5. Penguatan positif.
Memberikan pujian dan dorongan akan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri pasien. 6. Perhatian terhadap tanda-tanda kecemasan. Amati respon pasien melalui sentuhan atau nada suara, dan segera berikan kenyamanan jika ia menunjukkan tanda-tanda kecemasan. 7. Pemberdayaan diri. Melatih pasien untuk mengenali tanda-tanda awal asma secara mandiri akan sangat membantu kemandiriannya.